Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada seluruh mahasiswa yang mengikuti mata kuliah statistika, bagaimana kabarnya? Semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan yang sehat, selalu keadaan yang senang, bahagia, dan dilancarkan dalam menjalankan ibadah puasa tahun 2020 ini. Dan ingat, tetap di rumah, dan semoga kita semuanya diberikan kesehatan dan bisa berjumpa lagi di kampus IAIN Salatiga setelah pandemi ini berakhir, dan semoga segera berakhir juga. Oke, untuk pertemuan kali ini saya akan menerangkan mengenai deviasi rata-rata. Deviasi rata-rata ini sebenarnya bisa juga kita hitung dengan manual ya, tapi saya lebih memilih menghitung menggunakan Excel karena lebih simpel lah, lebih mudah, karena kita tidak perlu menghitung banyak-banyak. Atau kalau mau ada yang mengerjakan dengan manual juga boleh, untuk wawasan kalian seperti itu ya. Jadi nanti kita mempelajari tentang deviasi untuk data tunggal dan juga untuk data kelompok. Oke, yang pertama kita akan mempelajari untuk data tunggal. Ini ya, sudah saya buat seperti ini. Oke, misal ada data, yaitu ada 2, 3, 6, lalu ada 8, lalu ada 11. Oke, untuk deviasi rata-ratanya gimana caranya? Kita cukup menggunakan rumus sama dengan AVDEV ya. Nah, ini AVDEV ini berarti deviasi rata-rata. Lalu kita kurung buka, data yang mau kita ambil yaitu dari A5 sampai E5, kita kurung tutup, enter. Nah, ini hasilnya 2,8. Nah, itu untuk menghitung deviasi rata-rata. Kalau ada yang masih penasaran, silahkan hitung dengan manual hasilnya sama apa tidak. Kalau hasilnya sama, berarti cara menghitung kita benar, kan, seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan menuju ke deviasi data kelompok. Nah, ini ada data seperti ini ya. Ini ada ada tabel frekuensi, distribusi frekuensi. Nah, untuk menghitung deviasi rata-rata, kita juga harus pertama menghitung rata-rata hitung dulu. Rata-rata hitung sesuai dengan cara yang kemarin di sebelum UTS itu ya, ada rata-rata hitung. Nah, tentu saja untuk menghitung, saya ulangi lah di sini caranya, yaitu kita menentukan X dulu. X ini ya, X ini kan ada, X itu nilai tengah dari tinggi badan, ada 142 dan seterusnya sampai 172. Lalu Fx. Nah, Fx ini berarti frekuensi kali X atau kali tinggi tengah. Ini berarti sama dengan ini ya. Sama dengan, misal saya ulangi, sama dengan B6 berarti ini F ya. F ini dikali C6. Nah, ini kita kalikan, nah ini 284. Setelah itu kita cukup geser aja ke bawah. Nah, itu ini kita sum ya, terus jumlahnya berapa, sum ini, terus nah ini 7885. Lalu kita menghitung min ya, berarti sama dengan Fx ini ya. Fx ini berarti Fx dibagi X, ini F ini total F nya ini. Nah, berarti hasilnya 157,7. Nah, ini minnya. Oke, min sudah ketemu, berarti sekarang kita menghitung deviasi rata-rata atau rata-rata deviasi. Untuk menghitung rata-rata deviasi, yang pertama kita harus menentukan XF nya sudah, berarti kita harus menentukan X min atau X, kita harus menentukan ini ya, X min atau apa ya, hanya X titik 2 di atas, X titik di atas, tapi saya mencari simbolnya susah, jadi saya tulis huruf aja ya, min. Nah, itu min. Nah, ini ya. Nah, tanda ini ada tanda ini ya, ada tanda I ya, kayak I ini di kanan kiri. Ini berarti bahwa misal X ini dikurangi ini, itu hasilnya negatif. Misal gini, sama dengan ini X dikurangi ini dikurangi min ini ya, min itu kan ini hasilnya negatif. Nah, ini harus otomatis kita buat agar menjadi positif seperti itu. Makanya ada tulisan ini rata-rata ini, berarti itu harus kita jadikan positif walaupun hasilnya negatif seperti itu.
Nah, caranya bagaimana? Kalau kita menghitung dengan cara seperti ini sama dengan ini, nanti hasilnya akan negatif seperti ini. Maka kita harus pakai yang namanya rumusnya, yaitu pakai if. Misal yang mudah aja pakai if ya. Misal jika if ya, jadi apa ini ya, x ini kan, saat x dikurangi ini ya, minnya ini kurang dari 0, karena kalau negatif itu kan kurang dari 0, maka perhitungannya dibalik ya kan. Kalau dibalik kan berarti positif akhirnya, berarti E6. Atau ada cara lain, silahkan. Kalau ada yang cara lain silahkan, nanti kalian bisa berdiskusi di sini atau dengan saya. E6, tapi kalau benar ya sudah cukup sama ya, C6 min E6 kan gitu, kurung tutup. Nah ini ya, berarti misal C6 ini kan E6 kurang dari 0, maka penghitungannya dibalik, E6 kali min C6. Tapi kalau hasilnya kok lebih dari 0 ya sudah, biasa aja C6 kurang 6 gitu. Tapi karena nanti untuk menggeret kan ya, untuk menggeret ke bawah ini untuk menggeret ini nanti menggeret ke sini, biar kita tidak usah, kan ini kan minnya ini kan di sini ya. Kalau kita geret nanti dia minnya kan ngambil ke sini, maka ini harus kita perhatikan statistik atau apa ya, statis gitu ya. Kalau statis berarti harus kita kasih dolar ini di sini. Misal ya, ini kita gini aja deh, kayak gini ya. Nah ini kan 15, jadi kan hasilnya kalau kita kurangi ini dikurangi ini kan negatif. Nah ini kan negatif kan, nah ini kan jadi hasilnya positif kalau pakai rumus itu kan gitu. Tapi misal kita cara cepat ini geret gini ya, nah itu kan hasilnya nggak sesuai ya itu. Karena apa? Kita lihat ternyata ini loh, ini E7 kan, ini harusnya kan kita menggunakan yang E6 ini. Nah gitu. Nah, daripada kalau jumlahnya banyak kita kesulitan, maka ini kita kasih dolar ini di sini. Dolar ini agar dia jadi statis. Nah ini yang E nya didolarkan, 6 nya didolarkan, makanya yang berhubungan dengan E ini ya. Nah ini, jadi dia nanti hasilnya statis dia. Ketika kita geret ini nggak ikut berubah. Tapi kan yang lain kayak C itu kan kita boleh berubah, makanya nah gini. Nah ini kan tetap, yang ini tetap, tapi yang ini berubah kan. Kita lihat aja tuh C6, tapi yang E6 itu kan nggak berubah. Nah itu fungsinya dolar. Nah kalau sudah seperti itu, sekarang kita menghitung F-nya, Fx ya. F tadi ya, F ini F X min ya, X min. Nah tadi kan udah dihitung. Berarti ya sama dengan F-nya apa ini? F-nya kan ini, F dikali min-nya ini kan F6 kan. Ya hasilnya 31,4. Nah ini kita geret gak masalah, geret langsung. Nah ini, nah setelah itu kita jumlahkan ini pakai jus sum kayak gini, ada 282. Oke, setelah itu kan kita tinggal menghitung deviasi rata-rata atau DR. Deviasi rata-rata rumusnya apa tadi? A. Proyeksinya beda, tinggal rumusnya ya sigma ini, sigma F ini ya, ini per N nya mana, ini per 50 kan gitu. Jadi sama dengan ini per ini terus 5,64. Nah begitu cara menghitungnya, mudah ya. Udah, oke, mungkin itu yang bisa saya rapikan dulu. Di deviasi rata-ratanya sudah ketemu ya. Deviasi rata-ratanya itu 5,64. Nah ini. Oke, itu mungkin dari saya. Silahkan kalau mau berlatih di latihan, dan semoga kita semua tetap sehat. Saya tutup, terima kasih, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Dan untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar mengenai varian ya. Terima kasih, saya tutup. Selamat berpuasa, dan jangan lupa selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan lupa ikhlas akan setiap sesuatu yang kita kerjakan. Ketika semuanya kita lakukan dengan keikhlasan, maka
pasti Allah akan membantu kita, memberikan kepada kita sesuatu yang terbaik. Oke, itu ya dari saya. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.